Assalamualaikum. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Di video ini kita bakal lanjutin cerita Lemah Getih yang ditulis oleh Meme Mayang, dimana di part sebelumnya Bude ini mengalami sakit yang aneh, seperti bukan sakit secara medis, dan Pak D yang gelagatnya sangat mencurigakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak D ini ada hubungannya dengan sakit yang dialami Bude? Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan part 2-nya, masih dengan sudut pandang orang pertama. Kami pun langsung membacakan surat Yasin. Namun saat itu justru Pak D yang gelisah. Ia kemudian pamit pulang dengan alibi bahwa ia lupa belum mengandangkan kambing peliharaannya, karena semua fokus terarah ke kondisi Bude yang terus berteriak merasakan panas. Kami pun mengabaikan Pak Dediran. Alih-alih mendebatnya atau memintanya untuk tetap di sini, membacakan Yasin untuk adik perempuannya, kami memilih untuk tidak memperdulikannya. Saat Pak Dediran meninggalkan rumah Bude, aku yang memang dari awal menaruh curiga terhadapnya ikut meninggalkan acara Yasin itu dan lebih memilih untuk mengikuti Pak Dediran dengan mengendap-endap tentunya. 15 langkah cukup untuk membuatku keluar dari rumah Bude. Keluar melalui pintu belakang, di mana tembus dengan pohon beringin tepat di depan mata. Malam itu memang gelap sekali. Bulan tertutup awan, membuat halaman belakang itu sangat gelap tanpa adanya pencahayaan satupun. Aku mengendap-endap bersembunyi di balik pohon beringin itu untuk memfokuskan mataku mengamati gerak-gerik Pak Dediran yang justru pergi ke arah rumpun bambu. Saat itu aku masih waras. Aku tidak punya nyali apabila harus mengikutinya melangkah masuk ke dalam rumpun bambu itu. Karena menurut mitos yang beredar di desaku, pernah ada seorang dukun santet meninggal saat bertapa di sana. Dukun itu bertapa untuk menarik wangsit pusaka yang katanya ditanam leluhur desaku. Namun, entah karena hal apa, justru ia ditemukan wafat dengan jasadnya sudah membusuk dimakan belatung. Dan setelah kejadian kematian dukun itu, ada juga rentetan kejadian aneh, seperti anak-anak yang sering hilang entah kemana setelah bermain di area rumpun bambu itu, dan kemudian baru kembali lagi setelah beberapa minggu, namun dengan kondisi seperti orang linglung. Ibu yang menceritakannya kepada kami, sehingga cerita itu cukup membuat kami
untuk tidak berani dekat-dekat dengan rumpun bambu itu. Namun Pak D justru masuk ke sana. Malam pula. Saat aku mengamati Pak D, seketika aku dikagetkan dengan suara angklung. Berasal dari dalam rumpun bambu. Diikuti dengan beberapa munculnya sosok penjaga dengan riasan busana kerajaan zaman dulu. Ada 2 orang. Sosoknya tinggi besar, namun dengan telinga yang lancip menjulang ke atas. Tapi anehnya, mereka menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Sosok itu kemudian mengantarkan Pak D masuk lebih dalam lagi ke rumpun bambu itu. Karena aku sangat kaget dengan pemandangan itu, bergegaslah aku kembali masuk ke dalam rumah Bude dengan badan gemetar hebat. Saat aku membalikkan badan, alangkah terkejutnya aku melihat rumah Bude kini dikelilingi pocong dengan posisi menghadap ke arah dalam rumah. Tidak hanya satu, seluas rumah Bude, pocong itu mengelilinginya. Ditambah lagi, aku mendengar suara seperti dokar. Namun anehnya, suara itu berasal dari atas. Aku memang sudah sangat lemas, tapi entah memang karena aku bodoh, aku memilih untuk melihat ke atas, mencari tahu suara itu berasal dari mana. Aku melihat keranda yang kulihat berhari-hari lalu di depan pintu Bude kini terbang di atas atap rumah Bude. Tidak ada yang mengangkat. Keranda itu terbang mengitari dengan sendirinya, sembari menimbulkan suara akibat gesekannya dengan genteng rumah Bude. Aku yang sudah lemas memilih untuk berlari ke dalam rumah Bude, dan benar, dengan melewati barisan pocong itu. Karena jujur aku lebih memilih jarak terdekat dan banyak orang, meskipun harus melalui kengerian mendekati pocong itu. Daripada aku harus pulang ke rumah, melewati sumur, lalu makam, dan yang pasti tidak ada orang di rumah. Aku lebih memilih opsi pertama. Dengan badan gemetar, aku memberanikan diri untuk masuk, sembari membaca ayat kursi dan doa-doa yang aku bisa dalam agamaku. Saat langkahku kurang 5 langkah untuk menuju pintu, aku terhenti dan tiba-tiba aku mendengar bisikan. Tidak usah ikut campur. Aku tahu kamu istimewa. Aku tidak akan mencelakaimu jika kamu tetap diam. Kupastikan itu suara Pak D. Namun orangnya tidak ada di sana. Artinya aku dilarang untuk ikut campur. Pak Dediran tahu aku anak istimewa. Pak D janji tidak akan melukaiku jika aku membisu dan menuruti permainannya.
Aku meneruskan langkah, dan kini kain kafan itu bisa terlihat oleh mataku. Pertanda bahwa jarakku dengan pocong itu hanya terpaut 1 jengkal saja. Bau busuk menyengat di hidungku. Bau anyir darah juga tercium sangat jelas, menandakan bahwa pocong-pocong itu masih muda. Karena menurut informasi, umur pocong bisa ditentukan dengan baunya. Semakin busuk, berarti ia masih muda. Juga, sifat mengganggunya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menerobos dan memeluk Tumi. Seketika Tumi kaget. Namun, mataku kembali melihat Bude. Kini Bude sudah tenang. Malah justru bapakku yang menatapku dengan tatapan marah. Nyaliku semakin ciut. Ada apa sebenarnya dengan Bude? Siapa sosok kerajaan memakai kain penutup mata kuning itu? Apa maksud bisikan Pak Dediran padaku? Sungguh aku sangat bingung. Bingung harus bagaimana dengan situasi ini. Di sisi lain aku merasa ada yang tidak beres dengan sakitnya Bude dan perginya bapak serta Kang Amin dari rumah. Aku merasa itu ada sangkutannya dengan Pak D. Meskipun saat itu aku belum ada bukti. Namun di sisi lain, Pak D sudah berjanji untuk tidak menyakitiku apabila aku tidak ikut campur urusannya. Aku bingung. Harus melindungi diriku sendiri atau berusaha memecahkan teka-teki ini yang sepertinya mengarah pada peperangan gaib antara Pak D dan Bapak. Singkat cerita, acara Yasin malam itu telah selesai. Bapak sesekali melihatku, masih dengan ekspresi marahnya. Namun aku lebih memilih untuk tidak memperdulikan ekspresi bapak itu. Karena jujur saat itu, banyak sekali pertanyaan yang bergelut dengan rasa takut di pikiranku. Sesuai dengan rencana, Mbak Ipah kakakku kini tinggal di rumah Bude bersama suaminya. Sedangkan kedua anaknya, Win dan Pri, tinggal dengan kami di rumah bapak. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari itu hari Sabtu, di mana besoknya kami libur sekolah, sehingga ibu tidak menyuruh kami untuk tidur cepat. Singkat cerita, kami pun beranjak untuk kembali ke rumah, kecuali Mbak Ipah dan Bapak. Agaknya Bapak masih ingin menemani kakaknya, memastikan semua baik-baik saja. Belum aku melangkahkan kaki ke pintu, tanganku ditahan oleh Bapak. Aku dibawa keluar untuk berbicara dengannya. Saat itu aku langsung berpikir tentang keberadaan barisan pocong itu. Masih ada atau tidak ya? Saat tanganku digandeng Bapak melangkah keluar, mata pejamkan. Karena sisa ngeri atas pengalaman tadi
masih terasa sangat nyata. Namun, aku sudah tidak mencium bau amis dan bau busuk itu. Padahal aku yakin aku sudah berada di luar rumah, di depan pohon beringin itu. Karena merasa penasaran, aku membuka mataku. Benar, semua penampakan tadi sudah hilang. Kenapa ya? Padahal saat aku di dalam, sesekali aku melirik pocong itu masih ada di sana. Namun saat aku bersama Bapak, kenapa semuanya tiba-tiba menghilang? Setelah sampai di depan pohon beringin, Bapak berlutut ke arahku, sembari tangannya mengelus rambutku. Bapak enggak marah, tapi boleh Bapak tanya sesuatu? Tanya Bapak lembut. Sekiranya ia menahan diri untuk tidak marah denganku. Padahal raut wajahnya jelas-jelas terlihat ia marah. Iya Pak, boleh. Soal Pak D ya? Tanyaku langsung menyambar. Iya. Apa Pak D sadar kalau kamu tahu sesuatu tentang dirinya? Aku kembali mengingat momen-momen yang ditanyakan Bapak. Sepertinya iya Pak, kataku. Mungkin ini saatnya aku membuat keputusan. Memihak Pak D namun aku aman, atau memihak keluargaku namun keamananku belum tentu bagaimana nasibnya. Aku memilih pilihan kedua, karena jujur percuma jika hanya aku yang selamat dan aku akan hidup dengan kehilangan warna. Jikapun aku harus mati, setidaknya bersama keluarga kesayanganku, kita bisa hidup lebih indah di akhirat. Jika aku memutuskan untuk ikut campur dan bergabung dengan keluargaku untuk melawan niat jahat Pak D itu, apa yang kamu lihat? Tanya Bapak. Aku pun menceritakan apa yang selama ini aku lihat. Keranda, pocong, boneka jerami, bahkan perihal apa yang aku lihat di rumpun bambu itu. Kemudian tiba-tiba aku mendengar suara angklung, diikuti dengan 2 orang dengan pakaian kerajaan tapi ditutup kain kuning. Kalimatku masih menggantung, namun kami kembali mendengar suara angklung itu. Bapak langsung menggandeng tanganku dan membawaku lari ke dalam rumah. Di perjalanan melewati sumur, Bapak bilang, "Sudah cukup kamu ikut campur. Suara angklung itu adalah pertanda yang tidak baik buatmu. Kamu sudah disambut dan diterima, entah diterima sebagai pengikut atau sebagai tumbal. Hanya ada 2 kemungkinan.
semua kakakmu sudah pernah mendengar suara angklung itu, kecuali Amin dan Tumi. Kamu harus hati-hati mulai sekarang dengan Pak Demo itu, karena dia punya niat jahat kepada kita. Dia bersekutu dengan para penguasa gaib di rumpun bambu itu. Dan jika benar tebakan Bapak, ia bekerja sama dengan kerajaan jin yang ada di rumpun bambu itu. Jelas Bapak. Aku gemetar kembali. Kerajaan jin katanya. Jika berbicara mengenai kerajaan, pasti ada sosok raja dan patih-patihnya kan? Aku langsung menangis karena sudah sangat takut. Namun saat itu, aku hanya bisa bungkam dan tetap menuruti perintah Bapak untuk terus berlari. Sesampainya di depan rumah, terlebih dulu aku membasuh kaki, mencuci tangan, meskipun tidak terlalu bersih karena tergesa. Tapi aku selalu melakukannya setelah berkunjung ke tempat keramat atau sakral. Jika kita tidak membersihkan diri lebih dulu, maka sosok itu akan menjadikan kita sebagai inang, menempel seperti parasit, dan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Singkat cerita, aku masuk rumah. Buru-buru aku menemui Kang Amin yang saat itu sudah kupastikan berada di dalam kamar sholatan. Aku tidak mengetuk pintu dan langsung masuk. Posisi Kang Amin saat itu duduk diam membelakangi pintu, menghadap ke lemari yang tingginya sekitar 2,5 meter, berisi perlengkapan sholat. Namun saat aku melihat ke atas lemari itu, aku mendapati ada sosok berjubah hitam sangat besar. Sosok itu duduk di atas lemari, dan itu cukup membuatku kaget. Namun tak lama sosok itu menghilang. Kejadian masa kecilku ini membuatku trauma sampai sekarang. Setiap kali aku tidur, sudah menjadi kebiasaanku untuk melihat ke atas lemari. Apakah ada sesuatu atau tidak? Kembali pada malam itu, setelah aku melihat sosok itu hilang, aku langsung menyapa Kang Amin. Menurut Kang Amin, sosok itu adalah penjaganya. Kemudian aku menceritakan semua yang telah aku ceritakan kepada Bapak. Setelahnya aku bertanya pada Kang Amin, tapi kenapa Bapak bilang Kang Amin tidak bisa mendengar alunan angklung itu? Tanyaku. Kang Amin tidak bisa menjelaskan apa-apa, tapi yang pasti benar kata Bapak. Kata Kang Amin, jangan sekali-kali mendekati arah rumpun bambu itu. Dan jangan pernah kamu mau menerima pemberian makanan dari Pak Didiran dan keluarganya. Karena semua tinggal menunggu waktu. Entah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang jelas, yang kalah harus mati. Jelas Kang Amin emosinya sangat terasa. Marah, sedih, kecewa.
Semua perasaan itu bisa terpancar dari sorot matanya. Jadi gimana kisah selanjutnya dari cerita ini? Apakah mereka semua bisa selamat? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini.